Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gua akan membahas pengalaman gua menggunakan itel S23 ini dalam 1 minggu. Selama 1 minggu ini, gua menggunakan itel S23 sebagai daily driver gua. Dari WA, browsing-browsing, belanja online, kamera, hingga editing video. Yang gua rasain adalah, ini HP cukup baik untuk diandalkan. Dan sat-sat banget. Gua akan bahas plusnya dulu ya. Yang pertama, bug. Selama pemakaian 1 minggu ini, belum ada bug-bug yang berarti dalam HP ini. Gua rasa OS-nya aman-aman aja. Meski itel OS yang mereka gunakan tergolong baru bagi gua, tapi gua rasa ini masih nyaman dan intuitif banget kok. Yang kedua, kecepatan. Yang gua rasain dari 1 minggu pemakaian gua adalah kecepatannya sangat bisa diandalkan. Soalnya RAM-nya 8 GB, jadi terasa lega pakai aplikasi apa aja. SoC-nya yang cukup kencang, walaupun bukan paling kencang yang ada di pasaran, tapi dalam pemakaian keseharian, gua rasa ini enak banget. Buka tutup aplikasinya juga terasa cepat. By the way, gua buat beberapa konten pakai HP ini, dan gua install Canva juga CapCut untuk kebutuhan konten. Pengalaman gua ngedit di sini cukup enak. Mungkin ada beberapa minus yang akan gue bahas di segmen yang lain. Tapi overall HP ini bisa banget buat kalian yang suka ngedit-ngedit konten di HP. Yang ketiga, storage. HP ini storage-nya gede banget. Emang sih baru 1 minggu. Paling keisinya cuma seberapa doang. Sekedar informasi, HP gue sebelumnya adalah Samsung Galaxy A03e yang storage-nya cuma 32 GB. Waktu itu dalam waktu kurang dari 3 bulan aja, penyimpanannya udah penuh. Semenjak gue pakai HP ini, rasanya lega aja. Gue bisa download kebutuhan kerja gue yang ukuran filenya bisa ratusan mega tanpa perlu khawatir kekurangan ruang penyimpanan. Yang keempat, Face Unlock. Meski HP ini cuma 1,4 juta, namun udah dilengkapi dengan fitur Face Unlock. Awalnya gue skeptis dengan fitur ini, secara HP-nya murah banget, dan gue udah pernah ngerasain fitur Face Unlock di iPhone. Tapi ternyata ekspektasi gue salah. Face Unlock di HP ini sat-set banget, cepet banget. Ini salah satu fitur favorit gue di HP ini. Tapi ada tapinya nih, yang akan gue bahas di segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke minusnya HP ini. Yang pertama, layar. Layarnya tuh gelap banget. Gue harus set pengaturan kecerahan di 50% biar nyaman digunakan. Biasanya di HP-HP sebelumnya paling juga cuma 30%. Apalagi kalau udah dipakai outdoor. Gue harus tutupin HP ini pakai tangan biar bisa kelihatan. Soalnya kecerahan layar HP ini kurang banget. Padahal udah 100%. Dan buat yang satu ini sih rada subjektif sih sepertinya. Tapi gue rasa perlu dibahas juga. Ukuran layarnya kurang lebar menurut gue. Jadi ketika gue pakai ngedit, terutama ngedit video, jadi kurang lebar aja tampilan timelinenya. Ya meski bisa di zoom, tapi kalau udah lebar dari sananya kan lebih nyaman aja. Satu lagi, warna dari layar HP ini butek banget. Dan gue nggak bisa jadiin HP ini acuan warna untuk buat konten. Perbedaannya cukup signifikan. Meski gue udah on off fitur eye care-nya, tapi tetap aja nggak ngefek. Apalagi kalau gue nggak pakai fitur eye care-nya, warnanya jadi sedikit kebiru-biruan. Jadi gue harus lebih hati-hati lagi untuk atur-atur warnanya di HP ini. Yang biasa gue lakuin adalah gue bakalan lihat lagi hasil editing gue di laptop untuk memastikan apakah warna yang gue gunakan udah sesuai sama keinginan gue atau enggak. Yang kedua, user experience. itel OS mungkin baru buat gue pribadi, jadi pembahasan ini sangat subjektif sekali. Iya, gue belum terbiasa menggunakannya, terutama ketika notifikasi. Di HP-HP sebelumnya kan tinggal swipe atas aja tuh, keluar deh notifikasinya. Nah, kalau di itel OS ini rada berbeda, ada 2 gesture. Pertama, swipe atas sebelah kanan untuk buka widget, dan swipe atas kiri untuk buka notifikasi. Mirip-mirip iPhone sih, cuma ini agak mengganggu aja buat gue. Nah, satu lagi ketika gue mau close beberapa aplikasi, nggak bisa satset, nggak tahu kenapa ya. Apakah ini bug atau gimana? Selain itu, untuk menghapus notifikasi juga rada susah. Swipe travelnya kayaknya kejauhan deh. Gue harus swipe jauh banget supaya notifikasinya kehapus. Yang ketiga, Face Unlock. Iya, benar banget. Face Unlock yang sebelumnya sebagai sebuah keunggulan menjadi sebuah kekurangan juga di HP ini. Alasannya kenapa? Baterainya jadi cepat banget habisnya, boros. Sepertinya HP ini emang menguras baterai kenceng banget kalau menggunakan kamera.
Awalnya gue menggunakan Face Unlock di HP ini dan baterainya ketika pagi masih 100%. Tapi sekitar jam 6 sore udah tinggal 15%. Tapi ketika gue matiin fitur Face Unlock-nya, baterainya tahan hingga jam 8 atau jam 9 malam. Padahal seharian gue pakai untuk main game ringan atau ngedit video. Padahal fitur ini gue suka banget, tapi gue harus merelakan fitur ini nggak gue pakai, mempertimbangkan kebutuhan gue untuk HP ini bisa standby terus lebih besar. Jadi yang gue gunakan saat ini adalah fitur fingerprint unlock yang kecepatan unlocknya juga nggak kalah cepat dengan face unlocknya. Nah, itu dia pengalaman gue menggunakan itel S23 selama 1 minggu. Kalau kalian punya pertanyaan tentang HP ini dan mau gue bahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka videonya, silahkan klik like untuk support konten-konten gue. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.